Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia yang hebat, yang cerdas, yang soleh-solehah, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih semangat belajar di rumah? Apa kabar ayah bunda di rumah? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini kita akan belajar bersama pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 5, pelajaran 4, bulan Ramadan yang indah. Memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi kalian agar channel ini dapat berkembang dan memberikan materi pelajaran yang lain ataupun info-info lainnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak manfaatnya. Selamat belajar. Anak-anak Indonesia yang soleh-soleha, mari kita awali belajar kita kali ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang soleh-soleha, kalian pasti bertanya-tanya, kapan ya bulan Ramadan tiba? Kapan ya puasa? Mendengar kata Ramadan, kalian pasti sudah terbayang banyak hal. Ada yang terbayang lapar, haus, buka puasa, sahur, dan lain sebagainya. Atau kalian malah terbayang lebaran? Boleh saja. Yang pasti, setiap muslim pasti menantikan datangnya bulan Ramadan. Ramadan memang bulan yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam. Karena pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala untuk orang yang mau beribadah. Jadi di bulan Ramadan selain ibadah puasa, banyak sekali amalan atau ibadah lainnya yang Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ibadah apa saja itu? Yuk kita cari tahu. Salat tarawih. Setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang Islam, orang dewasa, anak-anak, laki-laki dan perempuan berbondong-bondong pergi ke masjid ataupun ke musola. Mereka melaksanakan salat tarawih. Apa itu salat tarawih? Pada masa Rasulullah SAW, salat tarawih dikenal dengan Qiyamul Ramadan, yaitu salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah salat Isya sampai menjelang fajar. Hukum salat tarawih adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dikuatkan. Kita dapat melaksanakan salat tarawih dengan berjamaah, baik di masjid, musola, ataupun di rumah. Namun kita juga boleh mengerjakan salat tarawih dengan munfarid atau sendirian. Nah, bagaimana cara pelaksanaan salat tarawih? Salat tarawih dilaksanakan setelah salat Isya pada bulan Ramadan. Salat tarawih pelaksanaannya sama seperti salat-salat lainnya, yaitu diawali dengan takbiratul ihram disertai dengan niat. Lafal niatnya adalah usolli sunnatat tarawihi rak'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat salat tarawih 2 rakaat menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Jumlah rakaatnya kita boleh melaksanakan 8 rakaat, kemudian diikuti dengan 3 rakaat salat witir. Namun kita juga boleh melaksanakan sejumlah 20 rakaat yang kemudian
diikuti dengan sholat witir 3 rakaat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sholat tarawih dengan khusyuk dan tumakninah. Ibadah di bulan Ramadan berikutnya yaitu tadarus Al-Quran. Kalian pasti sering mendengar lantunan ayat suci Al-Quran di musola-musola, masjid, atau tempat ibadah Islam lainnya pada malam bulan Ramadan. Ya, itu namanya adalah tadarus Al-Quran. Jadi, tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika menjumpai kesalahan bacaan, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan yang semestinya. Tidak benarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Kemudian apa manfaat dari tadarus Al-Quran? 1. Menambah beratnya timbangan amal kebaikan. 2. Hati menjadi tenang. 3. Menambah ilmu bagi kita. 4. Mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mendirikan qiyamul lail, salat tarawih dan witir serta tadarus Al-Quran, Rasulullah SAW juga banyak melakukan amal kebajikan yang lain seperti sedekah, juga iktikaf. Apa itu sedekah? Sedekah adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dan diniatkan ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan bersedekah antara lain menghilangkan sifat kikir dari dalam hati, menolong orang lain yang membutuhkan, dan melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum bersedekah adalah sunnah. Menjadi lebih baik jika kita bersedekah di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalu shadaqatin Ramadana, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh bersedekah di bulan Ramadan yaitu memberi makan orang miskin dan kurang mampu, serta memberi hidangan berbuka bagi orang yang berpuasa. Iktikaf. Apa itu iktikaf? Yaitu berdiam diri di masjid dalam keadaan tidak berhadas besar sambil berzikir dan mengerjakan amal soleh lainnya. Hukum iktikaf adalah sunnah pada setiap waktu, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih utama pada 10 hari terakhir. Rasulullah SAW juga membiasakan berlama-lama di dalam masjid pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW lebih meningkatkan ibadahnya untuk menyongsong datangnya Lailatul Qadar, karena pada 1 bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Selanjutnya adalah manfaat puasa Ramadan. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, maka kita menjalankan perintah-perintah Allah termasuk berpuasa. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihatnya. Kita hanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang ketiga adalah menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohani. Kenapa? Karena dengan berpuasa maka pola makan kita diatur. Karena berpuasa maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar. Selain menahan makan dan minum, puasa juga melatih untuk menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu menjadikan seseorang berjiwa sabar. Manfaat puasa yang keenam adalah melatih kedisiplinan dan keteraturan dalam hidup. Orang yang berpuasa harus mengatur makan dan minum. Sebelum waktu berbuka, orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Begitu juga sebaliknya, ketika waktu berbuka tiba, tidak boleh menunda-nunda untuk berbuka. Anak-anak yang soleh-solehah, sampai di sini sudah paham? Baik, agar lebih paham, coba kalian kerjakan 5 soal berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan sholat tarawih? 2. Apa saja yang dilakukan saat tadarus Al-Quran? 3. Apa manfaat dari tadarus Al-Quran? 4. Apa yang dimaksud dengan sedekah? 5. Sebutkan 5 manfaat puasa Ramadan. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.